Bati 3 sinin wa tufiya sanata 79 wa mi'ah sanata 79 wa mi'atin wa tufina bil baqi wa alaihi kubatun wa qala 'inda mautihi ba'dama tushhad lillahil amru min qablu wa min ba'du umruhu 83 sana. Wa qala Nadhim radhiyallahu anhu wa Malikin. Kita masuk pada pembahasan tentang Al-Imam Malik. Kalau kemarin kita membahas sejarah atau biografi singkatnya Al-Imam Abu Hanifah dan nasihat-nasihat dari beliau, sekarang kita masuk kepada biografinya Al-Imam Malik. Qala Nadhim, berkata Al-Nadhim yaitu Imam Al-Haddad, wa Malikin. Siapa yang dimaksud wa Malikin di sini? Yakni bihi Imam Darul Hijrah. Yang dimaksud di sini adalah Imam Darul Hijrah, Imam kota Madinah. Dan beliau termasuk 4 dari ashabul madzahib, dari imam madhab yang 4. Kenapa dikatakan Imam Darul Hijrah? Sebab beliau menjadi pembesarnya ulama kota Madinah saat itu, dan Madinah adalah tempat hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksud di sini dan Imam Malik adalah Al-Imam Anas bin Malik bin Amir Al-Asbuhi, nisbatun ila batnin min Hamir, yuqalu lahu dha Asbuhi. Al-Imam Malik nasabnya adalah Imam Malik bin Anas bin Malik. Laisa huwa Anas bin Malik bin Ibn Nadhr bin Damdan bin Zaid al-Khazraji al-Ansari. Imam Malik itu nasabnya Anas bin Malik, Malik bin Anas bin Malik. Yang dimaksud Anas bin Malik, ayahandanya Imam Malik itu bukan sahabat Anas bin Malik. Bukan sahabat Anas bin Malik, bukan, beda. Kalau sahabat Anas bin Malik itu Anas bin Malik bin Nadhr bin Damdam bin Zaid al-Khazraji al-Ansari, itu nasabnya sahabat Anas bin Malik. Kalau Anas bin Malik ayahandanya Imam Malik adalah seorang tabi'iyun, yaitu orang yang hidup di zaman sahabat, berjumpa sahabat, beriman di zaman sahabat. Itu tabi'iyun, jadi generasi setelah sahabat. Jadi ayahandanya Imam Malik itu adalah generasi setelah sahabat, sehingga Imam Malik itu termasuk tabi'ut tabi'in. Beliau dilahirkan tahun 73 atau 74 atau 75 atau 77. Khilafun fi dzalik, ada khilaf dalam waktu dilahirkannya Al-Imam Malik. Wa humila bihi fil batni 3 sinin. Dan Imam Malik itu berada di kandungan ibundanya selama 3 tahun. Kalau Imam Syafi'i 4 tahun, Imam Anas 3 tahun. Sehingga dari kejadian itu para ulama bersepakat bahwa waktu paling lamanya hamil adalah 4 tahun. Waktu paling lamanya hamil. Kebiasaannya 9. Hanya berapa pembesar itu yang memang lama di kandungan. Tapi bukan berarti yang sebentar di kandungan nanti jadi tidak bisa jadi orang mulia, enggak. Saya 9 bulan berarti jadi orang biasa. Banyak yang jadi orang biasa. Cuman memang ada ulama itu sudah mendapatkan kemuliaan dari mulai di perut. Ada riwayat Imam Syafi'i itu selama 4 tahun, setahun hilang. Setahunnya lagi ada lagi, setahunnya lagi hilang lagi, setahunnya lagi ada, kemudian lahir. Jadi ibundanya itu 4 tahun, bukan yang 4 tahun besar terus perutnya, tidak. Dan ini sendiri terjadi dari mulai orang-orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang mulia. Banyak
aulia, habaib, masyayikh, ulama yang memang di perutnya sudah mulia. Seperti Al-Imamul Haddad. Al-Imamul Haddad itu beliau lahir dalam keadaan makfuful basar, matanya itu tidak bisa. Nah, di salah satu sisi jidatnya Imam Haddad itu ada bekas luka. Kemudian salah satu muridnya bertanya kepada Imam Haddad, "Wahai Imam, itu bekas luka apa? Sebab dari lahir sudah ada seperti itu." Imam Haddad mengatakan, "Ini bekas luka ketika Rasulullah perang Badar, aku diutus oleh Allah untuk ikut." Jadi ketika perang Badar aku diutus oleh Allah untuk ikut dan kena salah satu sabetan perangnya, pedangnya mulia. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Qas, sahibur ratib itu pernah ditanya oleh ibundanya, "Wahai Umar, aku sering mendengar orang-orang ini bercerita tentang keramat. Kamu katanya keramat, tapi aku, ibumu sendiri tidak pernah mendengar, tidak pernah melihat keramat ini. Menurutku kamu biasa-biasa saja, wahai Umar." Akhirnya Al-Habib Umar mengatakan, "Wahai ibunda, engkau ingin tahu keramatku? Iya. Ketika engkau mengandung aku." Ketika ibundanya sedang mengandung Habib Umar, engkau berjalan di tengah padang pasir, di tempat yang sangat sepi. Ketika engkau berjalan, ada orang laki-laki yang mendekatimu dan akan memperkosamu. Belum sempat orang laki-laki tadi menyentuh tubuhmu, tiba-tiba datang seorang pria dengan menunggangi kuda dan mengusir orang laki-laki yang akan mengganggumu itu. Dan engkau, wahai ibundaku, wahai ibuku, tidak pernah cerita sama satu orang pun tentang kejadian ini. Kata ibunya, "Iya benar. Kok kamu tahu?" "Itu aku yang ngusir orang itu." "Itu aku yang ngusir orang yang akan mengganggu." Jadi memang ada aulia dari lahirnya itu sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang ahli maksiat, tapi karena memang sudah ditentukan oleh Allah untuk mulia, tetap menjadi orang mulia. Tapi kita jangan berarti pasrah, ya sudah nanti apakah tetap mulia apa enggak. Mulia atau tidak juga harus menjadi prioritas kita. Kita harus memprioritaskan diri untuk menjadi orang mulia di sisi Allah Subhanahu. Jangan cari keramat. Nanti dari keramat pasiennya banyak, bukan gitu. Tapi jadi orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ada orang yang mulia, wali dia, tapi tidak tahu kalau dirinya itu wali. Ada orang yang wali tapi tidak tahu kalau dirinya wali. Seperti yang terjadi pada Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini punya istri rewelnya luar biasa. Nah, jadi kalau ada orang istrinya rewel ini tanda-tanda wali insyaallah. Tapi jangan terus cari masalah biar istrinya rewel. Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini punya istri rewel luar biasa. Hampir semua sifat jelek itu terdapat pada istrinya. Tapi selalu beliau sabar menghadapinya. Sabar, disabari terus, lama-lama mentok, nggak kuat ini Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Akhirnya minggat dari rumah. Minggat karena beliau orang soleh. Beliau akhirnya nyari gua untuk kholwat di gua itu. Yang penting kata Syekh Abdurrahman Bajal Haban, mending saya kholwat di gua daripada ngadepi istri saya, ini udah nggak kuat saya. Jalan sampai ketemu gua, masuk ke dalam gua itu, ternyata di dalam gua itu sudah ada 2 orang yang ibadah di dalamnya. Jadi di gua itu ada orang yang lagi kholwat juga, 2 orang. Masuk, Abdurrahman Bajal Haban karena ngelihat ada 2 orang yang sedang ibadah, mengucapkan salam, kemudian izin untuk ikut ibadah. Kata 2 orang itu tadi, silahkan, tapi ikuti yang kami laksanakan, yang biasa kami kerjakan, ikuti. Siap. Apa yang kalian kerjakan? Malam ibadah sampai fajar puasa sampai maghrib. Iya, kata Syekh Abdurrahman Bajal Haban, memang itu tujuanku. Akhirnya malam mulai ibadah. Datang waktu sahur, salah satu dari 2 orang itu tadi angkat tangan, langsung turun makanan dari atas gua. Dan makanannya panas lezat. Kata 2 orang itu, ayo kita santap ini sahurnya. Waktu buka, orang tadi angkat tangan lagi. Datang lagi, turun lagi, makanan lagi, beda lagi menunya, lezat, panas. Syekh Abdurrahman Bajal Haban heran, ini orang luar biasa, angkat tangan bisa
turun makanan. Kalau bisa tutup semua toko ini. Nah, kalau semua orang bisa kayak gini. Ada yang kerja, ada yang dagang, ada yang jualan galon, Hari kedua orang yang satunya lagi, kan 2 orang itu, angkat tangan lagi, turun lagi makanan dari atap gua, sahur seperti itu. Nah, hari yang ketiga 2 orang tadi ngomong sama Syekh Abdurrahman bin Jalhaban, sekarang giliranmu minta sama Allah. Kan kamu udah ikut kami di sini dan udah janji mau mengikuti apa yang biasa kami lakukan. Ayo minta sama Allah. Bingung Syekh Abdurrahman bin Jalhaban ini. Gimana ini cara mintanya? Tapi beliau yakin 2 orang ini wali. Sebab kalau bukan wali tidak mungkin bisa seperti itu. Ayo sekarang kita merem semua minta makanan turun apa enggak dari langit. Enggak. Akhirnya Syekh Abdurrahman bin Jalhaban cuma tawasul, ya Allah, berkat kekasih-kekasihmu yang ada di gua ini, turunkan makanan ya Allah untuk sahurnya kami. Tutup doa, langsung turunnya 3 nampan. 2 orang ini heran semua. Kata 2 orang ini, kamu baru sehari di sini kok turun 3 nampan? Kita ini udah bertahun-tahun turunnya cuma 1 nampan. Kata Syekh Abdurrahman bin Jalhaban, sebelum saya jawab dulu pertanyaan saya. Apa pertanyaanmu? Kalian ini selama ibadah di gua kok bisa nurunkan makanan dari langit itu? Bagaimana cara mintanya kepada Allah? Apa yang kalian baca? Kata 2 orang tadi, kami tidak baca apa-apa, kami cuma tawasul sama 1 wali besar. Wali ini sangat masyhur di kalangan ulama dan di kalangan aulia. Siapa namanya? Abdurrahman bin Jalhaban. Kata Abdurrahman bin Jalhaban, rumahnya di mana? Di desa ini, alamatnya seperti ini. Itu rumah saya, berarti saya wali nih. Penasaran Syekh Abdurrahman bin Jalhaban, kok bisa itu Abdurrahman bin Jalhaban jadi wali? Jadi 2 orang ini nggak tahu kalau yang diceritakan itu ada di depannya. Sebab dia itu sangat sabar menghadapi istrinya. Belum jawab langsung pulang lagi Syekh Abdurrahman bin Jalhaban. Saya mau menghadapi istri saya aja, yang penting jadi wali. Dan sampai sekarang itu makomnya di luar Tarim banyak dikunjungi oleh orang untuk tawasul. Sampai namanya dijadikan tawasul dalam Hadrah Basaudan. Termasuk salah satu syekh yang dijadikan tawasul dalam Hadrah Basaudan. Itu berkat sabar sama istrinya. Nah, yang sabar ngadepin istri. Atau sampai mana itu? Oh ya, kemuliaan seseorang itu. Jadi memang ada orang yang dimuliakan oleh Allah dari mulai lahir sudah mulia, ada yang karena mujahadahnya. Ada yang karena mujahadahnya. Banyak sekali orang yang memang sudah ditentukan mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tuwfiya sanata tis'in wa sab'ina wa mi'ah, dan beliau meninggal tahun 197. Wa tufina bil Baqi wa alaihi kubbatun. Beliau dimakamkan di kota Baqi dan di atasnya dibangunkan kubah. Tapi sekarang sudah diratakan kubahnya, tidak ada kubah lagi di Baqi. Jangankan makomnya sahabat Imam Malik bin Anas, makomnya sahabat hilang semua kubahnya. Jadi tempat-tempat biasa. Cuman sebagian ulama mengatakan Mekah Madinah dikuasai oleh Wahabiyun, oleh orang-orang Wahabi yang tidak percaya barokah, tidak percaya tawasul karena dalil yang mereka pegang. Itu ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Seandainya mereka atau Mekah Madinah itu penguasanya adalah orang yang percaya tabaruk dan membiarkan orang-orang itu tabarukan, nggak bakal tertib itu Mekah Madinah. Diambili pasirnya, diambili bekas kainnya, diambili semua barokah. Cuman untuk menjaga kemuliaannya jadi tertib. Nah, itulah hikmah ketentuan yang hikmah yang terbalik dalam ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang Allah tentukan pasti ada hikmahnya. Ini untuk pegangan hidup kita. Jadi kita ini jangan pernah merasa dizolimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang, saya tidak pernah merasa seperti itu, tapi perasaannya menunjukkan kalau dia itu sedang dizolimi oleh Allah. Seakan-akan Allah itu jahat sama dia. Kok kayak gini terus hidup saya ya? Nah, berarti kan Allah jahat. Kayak gitunya itu ada hikmahnya. Hikmahnya untuk apa? Itu yang harus dipelajari, yang harus kita renungkan. Karena semua kejadian yang Allah tentukan untuk kita itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Sakit itu yang terbaik. Susah itu yang terbaik. Musibah itu yang terbaik. Kita ini terhadap ketentuan Allah harus lebih pasrah daripada pasrahnya kita ketika kita ditangani dokter. Kita punya dokter yang kita sangat percaya sama dokter itu.
Periksa ke dokter, dokter mengatakan ini penyakit kamu ini harus disuntik. Kan sakit suntik itu. Tapi kita pasrah karena apa? Kita tahu setelah suntik ada sembuh. Begitu juga dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kita harus pasrah. Ini susah, setelah susah pasti ada bahagia. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Itu jelas, itu diulang sampai 2 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apapun yang kita lihat, apapun yang kita alami, apapun yang terjadi di muka bumi, itu ketentuan Allah yang paling baik, yang terindah, yang teristimewa untuk umat Islam. Kalau susah untuk orang yang kafir, itu baru bala, itu baru bencana. Kalau untuk orang Islam, walaupun dia ahli maksiat, tapi di hatinya ada iman, itu bukan bencana. Itu bukan bencana. Kesusahan yang turun kepada orang yang ahli maksiat selama dia masih iman bukan bencana, tapi pengingat, tazkir, agar dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah untuk orang yang ahli ibadah, penghapus dosa. Karena walaupun orang itu ahli ibadah, bisa jadi dia tetap punya dosa. Dan jelas manusia itu bukan makhluk yang bersih, bukan makhluk yang suci, kecuali para nabi dan rasul. Penghapus. Loh, dosanya sudah dihapus kok musibahnya masih datang atau belum terangkat. Berarti itu lagi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akan diganti kebahagiaan yang jauh lebih baik daripada keadaan yang sedang dialaminya itu tadi. Wa qala inda maudihi ba'da tushhad ba'dama tushhad lillahil amru min qablu wa min ba'du. Dan beliau mengatakan ketika sedang naza, lillahil amru min qablu wa min ba'du. Milik Allah lah semua urusan, baik yang sudah kelewat ataupun yang akan datang. Ini ayat ini, perkataan ini mirip dengan sebuah ayat dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ketahuilah bahwa semua perkara ini ditentukan atau dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallahu rabbul alamin. Diceritakan, orang kalau lagi susah baca ayat ini, tapi sambil diresapi maknanya. Jadi dia akhirnya tidak marah. Sebab kita ini kalau menghadapi kesusahan, menghadapi musibah, kemudian kita marah, marahnya mau sama siapa coba? Ada satu syekh, istrinya minta dibelikan semangka. Akhirnya dibelikan sama syekhnya ini. Sampai di rumah dibuka sama istrinya, semangka itu rasanya kecut. Istrinya marah-marah. Kata suaminya, wahai istriku, kamu marah sama siapa? Ini semangka kecut. Ya sekarang kamu marah sama siapa? Kalau marah sama aku, masa aku sengaja membelikan semangka yang kecut? Pasti aku akan memilihkan semangka yang baik. Kalau kamu marah sama yang menjual, masa ada orang sengaja menjual barang yang jelek? Pasti dia akan berusaha menjual barang yang baik biar pembelinya datang lagi. Kalau kamu marah sama petaninya, masa ada petani sengaja ngerawat hasil tanamannya biar jadi jelek? Pasti dia sudah berusaha untuk menjadi baik. Berarti marahmu cuma tersisa satu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kamu marah sama Allah karena semangkanya kecut. Di situ istrinya langsung nangis, sadar. Nah, kita pun demikian. Kalau kita beli barang kok tidak sesuai, kita marah sama siapa? Marah sama yang jual. Masa ada orang sengaja jual barang jelek? Marah sama yang bikin. Masa ada orang sengaja bikin barang jelek? Berarti kita marah sama yang menentukan kejelekan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan marah. Sumpek, sedih, tidak masalah. Kecewa, tidak masalah. Tapi jangan sampai kita meluapkan emosi kalau bisa. Bagaimana caranya? Baca ayat ini. Kalau sudah mulai kecewa, sudah mulai tidak enak hawanya, pengen marah, baca ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Nah, ada orang ini kena musibah, bangkrut, habis sudah semuanya. Bingung dia, cuman baca ini buat ngadem-ngademin hatinya sendiri, buat menghibur diri. Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Diulang-ulang tanpa hitungan. Mulai mau gelisah lagi, baca lagi terus. Mulai mau gelisah lagi, baca lagi terus seperti itu. Setelah sekian puluh hari, tiba-tiba datang seseorang. Orang tadi mengatakan, ini uang buat kamu.
Kamu siapa? Aku khodamnya ayat ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Tapi yang udah ada dagangan jangan yang udah kerja berhenti aja baca ayat ini biar didatangi khodamnya. Surupan. Jadi kita baca ayat ini untuk mendinginkan suasana hati kita dan untuk meningkatkan keimanan. Insya Allah dapat rezeki walaupun bukan khodam yang datang, walaupun bukan gaib yang datang, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala jalan keluar, karena kita akan mendapatkan peluang kalau suasana hati kita bahagia. Tapi selama suasana hati kita tidak bahagia, kita tidak akan mendapatkan peluang yang baik. Kenapa kok bisa seperti itu? Sebab hati bahagia itu karena syukur. Syukur ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala berupa datangnya peluang-peluang dan lain sebagainya. Umruhu salasun wa samanuna sanah. Umurnya 83 tahun. Imam Malik itu usianya 83 tahun. Sami'a Nafi'an wa Zuhriyah wa Muhammad ibn al-Munkathir wa Abu Zubair wa Abdullah bin Dinar wa Abu Hazim wa khalaik minat tabi'in. Beliau mendapatkan riwayat ilmu dari Imam Nafi, Imam Zuhri, Imam Muhammad ibn al-Munkathir, Abu Zubair, Abdullah bin Dinar, Abu Hazim, dan sejumlah orang dari kalangan tabi'in. Itu sanad keilmuan al-Imam Malik bin Anas. Wa rawanhu Yahya al-Ansari wa Zuhri wa huma min syuyukhi. Dan mengambil riwayat dari Imam Malik, Yahya al-Ansari wa Zuhri. Kenapa di sini disebutkan dua orang ini? Wa huma min syuyukhi. Dua orang tadi sebelumnya adalah gurunya. Tapi ilmunya dikalahkan oleh al-Imam Malik, sehingga dua gurunya ini akhirnya mengambil ilmu dari Imam Malik. Tidak masalah seperti ini. Saingan itu dalam kebaikan tidak masalah. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan, itu perintah Allah. Ada seorang ulama itu tanya sama anaknya, wahai anakku, kamu nanti besarnya mau jadi apa? Kata anaknya, saya mau jadi seperti ayah. Kata ayahnya, jangan. Loh, kenapa jangan wahai ayahku? Ayahmu dulu ini cita-citanya pengen seperti Imam Ali bin Abi Thalib, tapi jadinya cuma seperti ini. Lah kalau kamu pengen jadi seperti ayah, jadinya nanti seperti apa? Jadinya seperti apa? Guru kalau lihat muridnya lebih pintar senang. Orang tua lihat muridnya lebih pintar senang. Wabnu Jurayj wal Auza'i wa Thawri wabnu Uyainah wa Syu'bah wal Laits bin Sa'id wabnu Mubarak wabnu Aliyah wa Syafi'i wabnu Wahab wal Qana'i wal Qa'ani wa Yahya al-Qattan wabnu Mahdi wa Khalaik. Dan di antara yang belajar kepada beliau itu tadi nama-nama tadi, yang mungkin yang tidak asing lagi buat kita, Al-Imam Ibnu Mubarak, Al-Imam Syafi'i, itu termasuk murid-murid daripada Al-Imam Malik bin Anas. Wa ajma' ta'iful ulama ala imamatihi wa jalalatihi wa 'azimi siyadatihi wallahu a'lam bissawab.